Tema renungan malam ini adalah respon yang benar. Setiap orang percaya seharusnya bertumbuh di dalam perilakunya dan berbuah atau menjadi berkat bagi sesamanya melalui kehidupannya dan memuliakan Allah. Jadi dengan kata lain, seharusnya tidak ada seorang percaya yang hidupnya tidak bertumbuh dan berbuah. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya hidup kita semakin diubahkan dan menjadi berkat bagi sesama kita dimanapun kita berada? Cerita tentang penabur mengajarkan hal yang sangat penting bagi setiap orang percaya supaya bisa hidup bertumbuh dan berbuah. Pertama, kita setiap hari harus mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Jangan 2 hari sekali, apalagi seminggu sekali, dan hanya pada saat ibadah saja, tetapi setiap hari. Mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, fokus dan konsentrasi. Jangan mendengar sambil main handphone atau memang membaca firman Tuhan, tetapi pikiran kita melayang jauh. Jangan. Tetapi bacalah dengan sungguh-sungguh, mendengar dengan sungguh-sungguh, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan juga dengan sungguh-sungguh. Kedua, mengerti dan menyambut firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu mengajarkan tentang berkat Allah, bersukacita dan bersyukurlah untuk janji-janji firman Tuhan tersebut. Namun ketika firman Tuhan menegur, hati kita pun terbuka untuk pekerjaan Roh Kudus ini. Kita rendah hati untuk menerimanya dan meminta Roh Kudus mengkoreksi kita dan memberikan kekuatan untuk meninggalkan sikap hidup yang tidak benar, supaya hidup kita semakin bertumbuh dan menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan Allah. Namun ingat, ini akan sakit sekali bagi ego kita loh. Ini memalukan ego kita dan membuat kita terasa lemah. Sehingga kalau tidak hati-hati, kita akan mencari-cari alasan untuk membenarkan perilaku hidup kita yang salah. Namun akibatnya adalah sulit sekali bagi kita untuk bisa bertumbuh, apalagi berbuah. Namun kalau dengan rendah hati kita menerima teguran firman Tuhan, maka kita akan semakin bertumbuh di dalam karakter yang menjadi buah Roh Kudus. Setelah mendengar, merenungkan, mengerti, dan menyambut firman Tuhan, kemudian yang ketiga, melakukan. Hanya dengan melakukan firman Tuhanlah, baru hidup kita bisa menjadi berkat, berbuah, dan memuliakan Bapa Surgawi. Kalau hanya mendengar, merenungkan, dan mengerti saja, tidak cukup. Dan hidup kita belum bisa menjadi berkat. Sampai apa yang didengar, direnungkan, dimengerti, dan dilahirkan di dalam perbuatan nyata, barulah hidup kita bisa menjadi berkat dan berbuah untuk kemuliaan Bapa Surgawi. Selama tidak dilahirkan dalam perbuatan nyata, hidup kita tidak akan bisa berbuah. Ini satu paket dan merupakan respon yang benar yang diinginkan oleh Tuhan Yesus supaya hidup orang percaya bisa berbuah. Respon seperti inilah yang diajarkan di dalam perumpamaan tentang penabur. Tanpa respon satu paket ini, maka sulit sekali sebagai orang percaya kita bisa bertumbuh dan berbuah berlipat-lipat. Perhatikan bunyi firman Tuhan di Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bapa yang baik, Engkau tahu betapa kami ini lemah. Kuatkan kami untuk melakukan kehendak-Mu, supaya hidup kami berbuah dan bisa dinikmati oleh sesama kami dan memuliakan Engkau, ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kiranya renungan malam ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Salam kemenangan dari Billy Liline. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.